Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa pada sore hari ini. Alhamdulillah, salam dan sholawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya memperoleh syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Terima kasih kehadiran ibu-ibu sekalian dan terutama para narasumber. Tadi sudah saya sampaikan tujuan diadakannya pertemuan kita pada sore hari ini. Saya kira untuk menyingkat waktu, saya akan memperkenalkan. Yang pertama nanti akan menyampaikan masukannya adalah Ibunda Randa. Oh, Nur Hadi dulu. Prof Nur dulu. Oh, Prof Nur dulu katanya. Oke. Jadi yang pertama nanti adalah dari Kakanda Prof Nur Hayati Jamas, MA. Beliau ini adalah seorang tokoh perempuan muslimah, birokrat tulen, birokrat karir. Terakhir itu adalah menjabat di posisi eselon 1 di Kementerian Agama. Dan beliau ini juga adalah seorang aktivis perempuan muslim, pendiri Kohati. Kohati itu adalah Korps HMI Wati. Jadi anggotanya itu adalah HMI yang perempuan. Itu tergabung di dalam satu organisasi tersendiri namanya Kohati. Dan Prof. Nur Hadi Jamas ini adalah beliau salah satu pendiri dari Kohati. Forhati, kalau saya Forhati. Dan Forhati. Forhati ya, Prof. Nur. Kalau Forhati itu yang senior lagi, Kak Ida Nazar. Oh iya, maaf. Ya. Jadi Kohati yang Forhati. Kak Ida Nazarudin ya. Kalau Forhati ini adalah Prof. Nur Hadi Jamas. Forhati baru kita. Jadi nanti Prof. Nur Hayati Jamas ini akan memberikan masukannya. Selain sekarang sudah pensiun ya Prof ya? Iya sudah lama saya pensiunnya, sudah berapa tahun ini. Tapi tetap aktif ya di kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, ya khususnya di bidang pembinaan keluarga. Ada menjadi salah satu penasehat di BP4 Pusat ya bersama-sama dengan Bunda Zubaida Mukhtar, dan juga aktif di ICMI, aktif di MUI, dan juga adalah Ketua Umum GUPI ya Prof. Nur ya, Ketua Umum Wanita GUPI. Ya, jadi demikian. Ibundanya ya, jadi pelanjut nih, penerus. Perkenalan dengan Prof. Nur Hayati Jamas. Yang kedua nanti adalah Bunda Dr. Anda Haja Zubaida Mukhtar. Beliau ini juga adalah seorang senior tokoh perempuan muslimah ya, pernah menjadi politisi, menjadi anggota DPR GR, anggota MPR, dari dulu namanya Partai Syarikat Islam Indonesia, kemudian belakangan setelah di-recall dari DPR MPR, kemudian menjadi birokrat, berkarir juga sampai eselon berapa Mas? Eselon 1. Sampai juga eselon 1, terakhir menjadi staf sebagai staf ahli Menteri Agama Munawir Satsali dan juga Menteri Agama Tarmizi Taher. Ya. Beliau ini adalah ahli gender dalam Islam ya, Ibu Zubaida Mukhtar. Jadi nanti akan memberikan, dan sekarang adalah penasehat di BP4 Pusat ya. Mediator, pernah menjadi mediator di Pengadilan Negeri Agama. Kemudian sebelum penasihat BP4 adalah ketua ya. Ketua Wanita GUPI juga dulu. Ketua Umum Wanita GUPI ya. Juga adalah ketua di BP4 Pusat. Nah, sekarang adalah penasehat di BP4 Pusat bersama-sama dengan Prof. Nur Hadi Jamas. Jadi ini satu kebanggaan tersendiri ya buat kita semua. Sore hari ini beliau-beliau berkenan hadir untuk sharing bersama-sama dengan kita semua. Jadi demikian perkenalannya. Saya
mempersilakan pada yang pertama kepada Prof. Nurhayati Jamas. Bu Zubaida dulu. Jangan. Ini udah pensiun. Aku udah pensiun juga. Apa jadi ke saya, Bu? Jadi gini, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Zubaida Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zubaida Mukhtar ini kami bersama-sama dalam berbagai hal. Yang pertama tentu di Departemen Agama, saya junior beliau. Tapi kemudian kok karirnya hampir sama ya. Beliau terakhir sebagai staf ahli Menteri Agama. Saya juga setelah di berbagai tempat, akhirnya bermuara di staf ahli Menteri Agama terakhir. Beliau terakhir di GUPI karena di GUPI tadi itu dulu dia organisasi yang didirikan oleh para pendidik ya di pesantren, tokoh-tokoh pesantren dan sebagainya, yang kemudian dikooptasi oleh Golkar. Jadi ketika kita menjadi dari Kementerian Agama, jadi Bu Zubaida ini beliau jadi ketua wanita GUPI sebelum saya. Setelah itu saya sebagai penerus saja ini. Begitu pula di BP4. BP4 itu juga Departemen Agama di situ, Kementerian Agama ya. Jadi sama-sama juga saya begitu. Saya juga mulai diajak nih, masih Selon 3 waktu itu sudah mulai diminta untuk bikin makalah lah atau dan sebagainya. Terakhir naik sebagai ini, naik eselonnya juga naik dia di BP4 gitu. Jadi mulailah masuk sebagai ketua dan terakhir juga sebagai salah seorang ketua ya, wakil ketua umum. Dan sekarang kita nih, saya nih beda dengan Bu Zubaida itu nggak tahu ya Bu ya. Bu berapa sekarang Bu? Saya sudah 72 tahun Bu. Aku 89. Hah? 89. Ibu kan 36 lahirnya. Kan? Iya itu kan di KTP yang real sebenarnya 34. Oh iya, alhamdulillah Ibu nih 89 masih segar bugar nih. Beliau ini saya lihat selalu positive thinking. Nah, itu satu hal yang membuat beliau ini awet muda ini. Alhamdulillah nih kader beliau sudah banyak. Ini Prof. Valina Singka ini salah satu kader penerus. Juga Mbak Muzia ya, Mbak Imu kemarin semalam juga bertemu. Semua ini menjadi kader-kader semua nih, tokoh-tokoh masyarakat semua. Alhamdulillah Bu, berhasil Bu. Ya, jadi saya pertama tentu karena kami di BP4 ya, paling tidak berbagi pengalaman. Cuma tadi saya ingin sebenarnya tuh ada bahan tertulis ya. Hanya hari ini saya kira dengan pertemuan yang cukup singkat, saya kira baru pengenalan lah ya, walaupun sudah katanya sudah berapa kali pertemuan ini di Wanita Syarikat Islam. Yang pertama di BP4 itu kita lebih menyelesaikan persoalan-persoalan perkawinan, ya pernikahan tadi, yang kemudian juga berlanjut itu ada persoalan-persoalan anak dan remaja juga yang dibawa dalam masalah-masalah yang dibawa ke para konselor di BP4. Kemudian juga bahkan masalah lansia ya Bu ya, kita punya tentang itu. Kemudian juga sekarang masalah waris ini banyak, saya sering menangani masalah waris. Oleh karena itu ini memang merupakan lembaga yang punya mandat lah ya untuk menangani masalah-masalah keluarga. Terutama tentu pada perkawinan tadi karena islahnya itu ada di BP4. BP4 itu sekarang sebagai pengganti dari keluarga ya kan. Kan kalau dalam Al-Quran itu keluarga besar lah yang menyelesaikan itu. Tapi kan mereka tinggal di Jakarta, di kota-kota besar, kampung halamannya kan jauh. Misalnya tinggal di Banyumas dan sebagainya. Kita sebagai lembaga profesional yang menggantikan fungsi untuk terwujudnya islah dalam kehidupan perkawinan. Nah, saya kira di program Wanita Syarikat Islam ini, Wanita Syarikat Islam ini punya pengalaman historis yang luar biasa, Bu. Jadi
organisasi sosial keagamaan yang berdiri sebelum kemerdekaan dan yang pada mulanya kan Syarikat Dagang Islam mulainya ya Bu ya. Jadi Syarikat Islam yang di awal-awal juga sempat diinfiltrasi oleh kelompok merah kan gitu, tapi akhirnya baliklah ke kelompok hijau. Jadi luar biasa ini. Makanya ketika Mbak Ina minta saya, Kak Nur ikut sama-sama, rupanya ini banyak anak Kohati di sini. Ada Endah mantan ketua Kohati PB, ada Renis Suprenita di DKI, ada banyak saya lihat nama-nama di sini. Dan saya pertama tentu menimbang dari Bu Zubaidah yang kita sudah begitu lama, ini kakak saya ini. Dan saya udah mengatakan kakak saya tuh orang percaya gitu ya. Kita ini tukar ini. Beliau dapat orang Minang, saya dapat orang Jawa kan. Jawa, tukar-tukar. Tukeran, dapat Pak Mukhtar dulu. Jadi pertukaran budaya dan kita sama-sama nih menyesuaikan antara budaya Minang dan budaya Jawa ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya di situ. Nah, tentu yang akan kita lihat adalah yang akan kita bicarakan. Pertama itu problem-problem yang ditangani BP4 ini. Yang saya kira kalau WSI juga akan punya program itu, saya kira juga nggak lebih dari situ. Karena makin ke sini persoalan-persoalan keluarga dan perkawinan ini makin banyak. Dan juga dalam kehidupan keluarga tadi itu tidak hanya masalah perkawinan, tapi sudah mulai masalah anak, pendidikan anak, kenakalan remaja, dan juga bagaimana ini bisa diselesaikan. Kemudian juga ada masalah lansia, yang anak sudah sibuk, lansianya tidak ada yang cukup memberikan perhatian kan begini nih. Itu yang banyak terjadi, sehingga memerlukan dukungan sosial. Nah, BP4 dan tentu juga WSI dia diharapkan juga bisa nanti lembaga yang akan dikembangkan ini bisa menjalankan fungsi-fungsi untuk bisa memberikan support ya, dukungan kepada perkawinan dan keluarga Muslim lah yang ditangani. Oleh karena itu saya melihat pertama kalau kita di BP4 itu mulai dari pranikah. Persiapan menghadapi pernikahan. Jadi ada bimbingan perkawinan pranikah di situ. Di mana dua calon pasangan ini dia akan menghadapi situasi sakinah. Bagaimana dia mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, ketahanan keluarga tadi. Dia fleksibel, dia punya tahan banteng gitu ya, menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan perkawinan di tengah problem-problem kemasyarakatan di lingkungan yang luar biasa saat ini. Saya kalau dengar cerita dari adik-adik saya Kohati ya, aduh macam-macam deh tuh. Tapi tentu tidak usah saya buka lah di sini ya. Di sini walaupun ada beberapa yang banyak. Artinya ada begitu banyak yang dihadapi, sementara pada anak-anak muda kan banyak gitu di antara yang muda-muda melihat, oh udah kayak gini nih, udah nggak satu visi, langsung muaranya pada bubarnya tuh kehidupan perkawinan. Nah ini yang kita di BP4 kita berharap ada islah di situ, ada rekonsiliasi di situ, ada masing-masing bisa melihat apa masalahnya, bisakah dicari jalan keluar untuk bisa bangkit kembali mereka untuk mengelola kehidupan perkawinan sampai sakinah mawaddah warahmah tadi. Karena itu dalam Al-Qur'annya itu jelas itu surat Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu dari Allah itu. Fitrah perkawinan itu sakinah tadi. Kegelisahan hilang dia, tenang dia. Dan juga Allah menjadikan mawaddah warahmah, ada ikatan kasih sayang, kecenderungan batin kita kepada pasangan kita. Itu fitrahnya yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan perkawinan dua pasang tadi. Oleh karena itu yang kita pelihara, yang kita harus islahkan kembali kalau ada dia tantangan di situ yang dihadapi. Bukannya dia mencari jalan keluar, udah nggak sama visinya, udah beda, udah apa, udah kita cerai aja. Waduh. Nah, disinilah
pentingnya bimbingan pranikah tadi, kesiapan kita untuk bisa mewujudkan ketahanan keluarga. Keluarga yang dia bisa mengelola tantangan tadi, yang kemudian juga dia bisa bangkit kalau terjadi sesuatu terhadap keluarga tersebut, terhadap perkawinan tersebut. Resiliensi tadi, dia tahan, dia bangkit, dia kembali. Dan dia bisa meneruskan kembali fungsi-fungsi yang dijalankan tadi. Nah, oleh karena itu, yang penting tadi untuk dua pasang tadi, kenapa di pernikahan ini kita perlu pembekalan? Ada dua faktor dalam ketahanan keluarga, risk factor dan protective factor. Risk factor tadi itu ada hal-hal yang pada kitanya pasangan itu, pada masing-masing, yang ketika dia menjadi kita bersama gitu, itu misalnya nih masalah penyesuaian diri, mengedepankan ego, kemudian tak ada kompromi, tidak terjalin ini bagaimana menyamakan perbedaan dan sebagainya tadi, kompromi tadi. Kalau penyesuaian diri tadi sudah berat itu, hanya mempertentangkan akunya kita tadi, nah disitulah mungkin akan terjadi satu masalah. Berarti risk faktornya itu yang harus dihindari. Karena itu di pranikah itu pengenalan diri sendiri, penerimaan diri sendiri, pengenalan calon pasangan, penerimaan dia bisa nggak dengan segala plus minus yang kita terima. Lalu kalau misalnya nanti hidup bersama, apa yang harus kita kedepankan? Dan juga pengenalan kehidupan perkawinan itu kayak apa, seperti apa persepsinya terhadap perkawinan. Kadang-kadang kalau pasangan ini sebelum menikah dia sudah punya persepsi terhadap perkawinan, itu sudah menjadi ini dia, aduh nanti kayak gini nih, kayak gini nih, kayak gini nih. Berdasarkan pengalaman yang dilewati mungkin juga pada waktu dia masih bersama orang tua dan sebagainya tadi. Nah, oleh karena itu ini yang kita bekali di pranikah tadi. Bahkan kalau dulu itu zamannya Bu Zubaidah itu ada sampai ke kesehatannya tadi, ada suntiknya itu Bu ya. Masih ada nggak sampai sekarang? Nah, jadi agar dia tidak dia siap secara fisik, mental, psikologis, dan juga sosial dalam menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan perkawinan. Nah, itu di pranikah. Yang kedua, di saat pernikahan, ini juga tidak kalah penting penyesuaian diri tadi. Penerimaan terhadap pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita menikah dengan siapa aja mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Mesti ada hal-hal yang masing-masing pihak nggak suka gitu loh. Nah, disinilah ujian kita untuk bisa menerima bagaimana menyelaraskannya dalam penyesuaian diri tadi. Kalau tak sampai ini menjadi penyelarasan bagi kita, dia akan menjadi duri dalam daging kan begitu. Dan suatu saat dipendam, dia bisa memuncak. Nah, di sini yang juga memerlukan penyesuaian diri tadi. Yang kedua itu ada core values. Nilai inti dalam kehidupan perkawinan itu yang harus dijaga oleh masing-masing pihak. Trust. Menjaga trust tadi luar biasa. Tidak hanya persoalan dia nanti lihat-lihat yang lain atau juga pergi atau apa. Tidak hanya itu, misalnya dia terkesima pada yang lain, tidak hanya itu. Dia ingat komitmen lah. Misalkan horizon dalam pernikahannya tadi. Ini aku pertanggungjawabkan pada Allah kan begitu. Nah, di sini core values kita itu tiga hal aja saya lihat tuh. Trust. Kedua, respect. Yang ketiga itu responsibility. Tanggung jawab kita terhadap pernikahan ini. Nah, ini mungkin ini yang dikembangkan nih ketika kita ini menghadapi situasi itu, datang dia konseling atau melakukan konsultasi dan sebagainya. Pada waktu itu kita perlu ada pendekatan keislaman tadi yang harus kita kedepankan selain ada pendekatan psikologi tadi. Saya biasanya gini ya, saya lihat tuh sisi psikologi. Oh ya, ini terlalu kencang nih yang ini nih. Saya sering dapat kasus nih dari para eksekutif nih, ada 3 kasus saya pernah dapat.
Lalu si suami dia merasa tertinggal kan gitu nih. Nah, persoalan psikologi ini kan harus juga diimbangi kan ini. Gimana juga agar jangan sampai terlalu kencang nih nunjukkan aku di ini kan gitu. Nah, ini yang saya sering lihat ada persoalan keseimbangan di situ. Kemudian juga bagaimana juga melihat sisi positif dari masing-masing pihak tadi. Kekuatan dari masing-masing pihak yang sangat berguna bagi kitanya berdua tadi. Itu saya lihat. Dan karena itu kita kembali kepada Islam. Kalau saya lihat tuh di pendekatan Islam tadi itu lebih bisa ya kita bawa kepada dimensi di mana Allah di situ, di mana ada peran Allah di situ, di mana kita bisa mendapatkan sesuatu dalam kita menghadapi gelombang perkawinan tadi. Nah, yang sangat diperlukan juga tentu di sini gini ya. Tadi komunikasi. Dan ini juga sangat tergantung, ada yang diam aja kan. Ada orang yang nyerocos terus ya kan. Ini menyesuaikan juga susah ini. Nah, kemudian juga ada yang sekali ngomong bisa mengerti. Ada yang harus dijelaskan apa. Nah, ini di komunikasi inilah yang sangat penting. Nah, karena dia mengalami kesulitan dalam komunikasi, bisa juga tak terjadi itu komunikasi. Sehingga ini seringkali menimbulkan miss tadi. Salah paham, salah pengertian, terus juga ya akhirnya ada yang jalan sendiri dan sebagainya tadi. Nah, yang terakhir pengambilan keputusan kolaboratif dalam itu ya. Jadi kalau masing-masing jalan, nah, ya udah ini aku ini. Terus tidak memberikan atau tidak mengajak terlibat pasangan kita itu jadi masalah gitu. Termasuk itu tadi pada trust tadi. Ada saudara yang ini yang sangat memerlukan. Ya tetap pasangan harus tahu nih ada nih ponaan nih dengan perlu ini nih saya memerlukan untuk memberikan dukungan itu udah jadi komitmen kita bersama. Pasangan harus tahu, nggak begitu nggak tahu terus nanti ponaan om itu udah om atau tante atau apa ya kan boleh ini nih sudah dapat ini nih si pasangan nggak tahu. Nah ini persoalan trust tadi. Ini contoh di situ. Karena itu keterbukaan dan trust tadi itulah yang jadi juga salah satu pegangan dalam core values perkawinan tadi. Nah belum nanti yang terkait ini tuh yang banyak sekali nih tuh kesehatan reproduksi ini tidak karena apa dalam Islam kan banyak sekali tuh kalau orang sedang haid ya nggak boleh ini terus ada banyak ini sebenarnya kalau kita jalankan Islamnya tadi tuh ada banyak proteksinya perlindungannya di situ di kesehatan reproduksi tadi dan juga tentu dia tidak hanya pada berdua ya pasangan tapi juga bagaimana dia juga pada anak-anak tadi. Nah, ada banyak di aspek pernikahan tadi. Pengelolaan dinamika kehidupan perkawinan serta tantangan-tantangannya saat ini makin meningkat itu. Ada kasus nih ya Bu ya. Di rumah masih dengan istri, tapi dia dengan teman laki-lakinya juga ya itu tadi. Guys, tadi ada. Waduh. Nah, ini masalah juga kalau istrinya nggak bisa. Aduh, ada kasus kayak itu. Dan sekarang banyak sekali yang kayak gitu, ya kan? LGBT. Nah, ini masalah bagi kita. Tantangannya berat. Dan anak-anak muda kita melihat itu seolah sebagai lifestyle. Gaya hidup. Kalau nggak ikut kayak gitu, kayaknya ketinggalan zaman, kan gitu. Nah, ini bahayanya di situ. Nah, yang terakhir, kita selalu berusaha untuk islah kan gitu ya Bu ya di BP4 ini. Jadi bagaimana mendamaikan kembali. Dan dalam mendamaikan itu kalau masing-masing tidak bisa melakukan perubahan, saya selalu buat kesepakatannya tadi ya kan. Ini gini setelah membuat apa? Kira-kira bisa ada buat kesepakatan nggak? Misalnya ada harapan dari pihak-pihak kan kepada pasangannya. Kita bicarakan itu buat kesepakatan.
Dan kesepakatan itu tentu memerlukan perubahan. Bagaimana dia bisa memenuhi harapan pasangannya untuk terciptanya harmoni tadi kan gitu. Nah, kalau gitu Ibu ya, ya itu berat. Tidak ada kesepakatan, balik lagi seperti semula. Nah, ini seringkali dia bisa berulang situ. Karena itu perdamaian yang kita bisa wujudkan, islah tadi melibatkan pasangan, itu memang harus disertai niat dan tekad untuk bisa melakukan perubahan pada aspek tertentu bagi terwujudnya harmoni tadi. Sehingga itu tidak selalu menjadi batu sandungan dalam interaksi selanjutnya dalam kehidupan perkawinan. Nah, itu antara lain pada kesepakatan tadi ya. Dan ini saya kira bagian lah kira-kira yang kita perlu hadapi nanti, akan kita hadapi dalam menangani masalah-masalah perkawinan dan kehidupan keluarga. Nah, yang terakhir itu masalah pemeliharaan pendidikan dan perlindungan anak tadi. Sekarang ini, apalagi kita ini kan, yang muda-muda begitu menikah, yang perempuan dia juga lulus perguruan tinggi, lulus juga bagus, anak-anak perempuan kan banyak sekarang yang bagus-bagus. Dia tentu mau bekerja juga. Di sini perlu kesepakatan sejak awal. Bukan hanya persoalan bagaimana pengelolaan uang bersama kan gitu ya kan. Bagaimana juga pengambilan keputusan bersama dan bagaimana persoalan-persoalan dalam perkembangan kehidupan perkawinan. Karena perkawinan itu pertama di awal menikah paling oh ya belum punya rumah, tinggal dulu di rumah mertua indah nggak apa-apa. Tapi paling setahun setelah itu kan udah ini ya kan. Kemudian setelah itu oh mulai punya anak, mulai perlu ini. Setelah itu anak mulai masuk TK, ibunya bekerja, ayahnya bekerja. Perlu ada si mbak, perlu ada babysitter atau apa ya kan pengasuhnya. Tapi ketika ibunya hanya ingat kantor, apa begitu banyak tantangan di kantor. Kalau sekarang biar pegawai negeri juga Bu. Kalau dulu saya masih pulang jam 3 jam 4. Sekarang anak-anak itu malam hari. Sehingga ini si anak-anak yang dalam usia dia perlu kedekatan, ngobrol sama orang tuanya, dia ke si mbak. Si mbak juga sibuk dengan HP ya kan. Ini belum kita. Nah, ini problemnya sekarang Bu. Karena itu memang bagaimanapun kita ini kalau pulang, kalau kita kan udah lewat itu ya Bu ya. Cucu-cucu ini kalau pulang itu ibunya memang harus tidur bersama atau apa. Jangan juga kayak di barat sana lah kamarnya terpisah. Ya tidur dengan orang tua sampai dia usia kelas 1 SD lah atau sampai usia 7 tahun begitu. Jadi kedekatan dengan ibu dengan ayah tadi itu juga membentuk komitmen values, nilai-nilai keluarga pada anak. Dia akan ingat itu. Dia akan ingat, oh ya nggak boleh kalau ibu ngasih ini, kasih tahu Bu tadi ibu kasih uang ini, aku udah belikan tuh ini tuh ini. Nggak dia bilang dia beli buku 100.000 atau berapa, bilang 150. Nggak begitu. Dia kembalikan itu uang yang dikasih orang tuanya tadi. Tapi aku mau buat ini Bu, boleh nggak? Kan begitu. Artinya ada dialog yang kayak gini. Itu yang sekarang kita makin kering nih kehidupan nih. Kalau itu tidak kita perhatikan. Karena ketika anak dia mentok, terus tidak ada tempat tadi bersandar, tidak ada tempat menyampaikan pada orang-orang terdekat, ayah, ibu, yang memberikan dukungan pada dia akan mencari yang lain, Bu. Dan itu yang banyak terjadi saat ini. Ada krisis komitmen tadi itu karena apa? Karena pendampingan tadi makin berkurang. Nah, itu problem terakhir ya. Hadonah itu. Tunggu kalau Ibu Baidah memang bisa anak-anak perempuan bisa diajak sama-sama apa ya kan. Kalau sekarang kayaknya ibu-ibunya itu udah sibuk Bu. Saya punya anak-anak tapi dia masih pulang kantor, dia masih dampingi anaknya, yang penting itu aja.
Kalau soal urusan perempuan, mereka udah pakai GoFood aja sekarang, Bu. Ya, ada juga kadang-kadang diminta oleh suaminya, ya dia masak, dia lihat apa Bu, majalah dan sebagainya tadi. Ada juga yang jadi sudah yang penting mereka punya sesuatu yang sudah menjadi pegangan bagi mereka. Itu aja sebenarnya pembekalan kita untuk anak-anak. Saya kira dari saya itu ya. Nah, belum lagi nanti ada masalah lansia, masalah waris dan sebagainya, itu bagian dari itu. Berarti nanti juga perlu ada ahli-ahlinya di situ yang paham masalah ini. Karena sekarang orang makin sadar dengan, jadi orang sudah mulai sekarang Bu, oh dia kalau dia apa dia meninggal dia udah mulai berpikir warisan, orang tuanya meninggal warisan secara Islam tadi, jadi sudah mulai banyak sekarang yang juga mengkonselingkan persoalan-persoalan warisan tadi. Saya kira ini Bu Marin aja udah datang nih Bu, silakan. Saya kira demikian ya Prof. Valina ya, dan saudara-saudaraku semuanya yang lain nih. Alhamdulillah itu kira-kira gambaran umum masalah-masalah apa yang akan kita hadapi nanti kalau nanti WSI ini membuka lembaga konseling kehidupan perkawinan dan keluarga tadi. Saya kira demikian ya. Baik, terima kasih banyak pada Prof. Nur tadi telah menggambarkan pada kita semua mengenai pengalaman selama menjadi konselor di BP4 Pusat, dan tadi dikatakan bahwa identifikasi ya mengenai beberapa persoalan utama yang biasanya disampaikan kepada masyarakat pada BP4 itu mulai dari masalah perkawinan, masalah anak-anak dan remaja, tambah lagi masalah lansia, masalah harta waris, dan tentu yang lain-lainnya juga. Dan tadi yang paling penting itu adalah bahwa keluarga pada era seperti saat ini mengalami tantangan yang lebih hebat gitu ya, karena dinamika sosial ekonominya itu juga sudah berbeda dengan era-era sebelumnya. Apalagi tadi yang terakhir katakan itu mengenai soal perempuan semakin berpendidikan tinggi, kemudian mereka ingin bekerja, ingin berkarir, kemudian bagaimana dengan perlindungan anak dan seterusnya. Jadi tadi dari Prof. Nur itu tadi itu yang penting mengenai membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu mulai pranikah ya, mulai dari pelatihan pranikah dan kemudian masuk ke perkawinan, kemudian muncul berbagai persoalan di situ, kemudian hadirlah itu BP4 untuk mendamaikan, memberikan solusi ya supaya mereka tetap bisa bersatu. Jadi prinsipnya itu adalah islah, mendamaikan supaya bersatu kembali, tentu dengan tadi mengutamakan mengenai ajaran Islam di dalam melakukan islah di suami istri yang sedang mengalami masalah konflik dan seterusnya. Prof. Nur, terima kasih, dan yang diperlukan nantinya oleh Biro Konsultasi yang akan dibentuk oleh WSI ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusianya, konselornya itu. Jadi kami nanti berharap bisa ada kerjasama dengan BP4 Pusat di dalam memberikan pelatihan kepada calon-calon konselor dari WSI. Itu perlu dilatih supaya dapat memenuhi kapasitas tertentu secara minimal. Untuk menjadi seorang konselor itu mesti mempunyai kapasitas apa saja. Tentu itu perlu dilatih. Dan knowledge-nya, ada keterampilannya. Ya, jadi nanti kami dengan BP4 untuk menyelenggarakan pelatihannya itu. Terima kasih pada Bu Prof. Nur. Yang kedua adalah Ibunda Zubaida Mukhtar, tentu juga akan menyampaikan pengalamannya di dalam melakukan konseling di BP4 Pusat dan juga sebagai mediator di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ya.
Jadi nanti juga dari sini kita mengetahui apa saja sebetulnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat keluarga kita dan apa yang mesti kita lakukan supaya mereka itu bisa selamat kan begitu ya. Jadi kita dengarkan dulu dari Ibunda Zubaida Muchtar. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu di sini bahwa di pimpinan pusat wanita syarikat Islam, struktur organisasinya itu kita juga membentuk lembaga-lembaga. Salah satunya adalah lembaga penguatan kapasitas anak, perempuan, anak, dan keluarga. Nah, ini ketuanya adalah Ibu Marlinda Uteh. Apakah hadir Ibu Marlinda di sini? Ada, saya lihat. Alhamdulillah hadir Bu Prof. Jamal. Terima kasih Bu Marlinda. Malam ada ya. Alhamdulillah hadir ya. Jadi mendengarkan ini dengan seksama, belajar menjadi konselor. Iya, iya. Jadi ini Bu Marlinda adalah ketuanya. Nanti Bu Marlinda nerusin ya setelah nanti Bunda Zubaida memberikan sarannya, nanti silakan ya Bu Marlinda ya meneruskan ya, karena Bu Marlinda ini ketuanya. Dan sekretarisnya adalah Bu Iin. Hadir Bu Iin di sini. Ya. Ibu Iin mana? Hadir Bu, lagi off soalnya masih di sekretariat WSI ini yang di Amir Hamzah. Baik, alhamdulillah. Ibu Iin juga hadir di sini. Ibu Iin juga adalah seorang psikolog ya dan juga punya pengalaman banyak di dalam soal konseling. Jadi ketua adalah Bu Marlinda, sekretaris Ibu Iin, dan timnya ini banyak ini hadir di sini semua saya kira ya ada 19 orang yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di antaranya adalah Ibu Anita Leni hadir ya. Ada Ibu Reni, ada siapa lagi ya, Ibu Fastia dan lain-lain. Jadi nanti setelah ini silakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Prof. Nur dan Ibunda Zubaida Muchtar. Nanti selanjutnya saya persilakan Bu Marlinda ya yang pimpin ya untuk diskusinya ya. Saya mengantarkan saja ini ya. Oke, gantian ya. Oke, baik. Ya, siap, Prof. Silakan pada Ibunda Zubaida Muchtar. Ya. Sekarang nih. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu biduda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli walau kada musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang disayangi suami, ibu-ibu yang dicintai, dihormati, disayangi oleh semua anaknya. Alhamdulillah, ini WSI melanjutkan usaha yang pernah saya dulu saya menjadi ketua umum WSI 3 periode, itu sudah pernah saya bentuk biro konsultasi perkawinan. Tapi memang sederhana sekali. Kanselernya cukup 2 orang. Itu aja yang dilakukan. Ibu Bu Nur sudah menyampaikan secara luas sekali mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok BGPP 4, yaitu bagaimana bisa membina keluarga itu agar keluarga itu menjadi kekal. Jadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu undang-undang perkawinan begitu mengatakannya. Nah, barangkali perlu juga sedikit saya sampaikan kenapa BGPP 4 itu dibentuk kan begitu. Kapan dia dibentuk? Jadi itu terjadi pada tahun 1955, tahun yang lalu. Jadi sudah berapa puluh tahun itu sudah ya. Nah, waktu itu kenapa tiba-tiba dibentuk? Ya tidak tiba-tiba, itu melakukan proses, yaitu setiap tahun diadakan penelitian. Mengapa perceraian itu kok makin hari makin tinggi? Jadi sampai tahun 55 itu perceraian
mencapai 62%. Dan yang tertinggi di Jawa Barat itu 60, lebih daripada 62. Nah, kemudian baru itu Jawa Tengah, Jawa Timur, nah baru lagi luar Jawa. Tapi tidak ada yang sedikit 25, nggak ada itu. Paling tidak ya berapa 30% itu udah kecil itu. Nah, dalam proses perjalanannya BP4 terus memperhatikan terus bagaimana laju daripada perceraian yang terjadi di Indonesia ini pada tahun itu. Setelah dibentuk, mulailah bekerja dengan hasil-hasil penelitian itu. Nah, setelah tahun Orde Baru, zamannya Pak apa namanya presidennya Soeharto, diadakan penelitian terakhir itu tingkatnya adalah 10%, bahkan akan mencapai 9%. Itu setiap tahunnya. Jadi berapa sesungguhnya itu apa namanya turunnya berhasilnya BP4 untuk ikut bekerja menurunkan angka konsultasi perkawinan. Nah, sebelumnya diresmikan oleh Departemen Agama, memang itu BP4 itu yang membentuk sebenarnya bersama antara tokoh-tokoh dari Departemen Agama dan tokoh-tokoh agama dari masyarakat, baik laki maupun perempuan. Jadi BP4 itu bukan hanya laki aja, bukan hanya perempuan aja. Itu sejak didirikan itu terjadi bersama antara laki-laki dan perempuan. Nah, masyarakat dari masyarakat itu yang perempuan itu diambil juga dari ormas-ormas perempuan. Termasuk saya ini juga diambil dari wanita syarikat Islam. Memang sudah dimulai dari tahun 50-an itu BP4, tapi belum resmi diadakan sendiri. Lalu baru tahun 60 lah diadakan semacam konferensi begitu. Dan kemudian diresmikan oleh Menteri Agama. Itu tahun 61. Saya waktu itu tahun 66 ya, saya jadi anggota asal sebelumnya ya. Sudah menjadi polisi. Jadi saya pernah menjadi polisi. Itu sesungguhnya bukan karena cita-citanya, tidak. Karena begitu lulus dari Gajah Mada, sebelum lulus aku sudah menjadi asisten dari Profesor Isa mengenai bidang sosiatri. Jadi saya lulus sebagai sarjana ilmu sosiatri dari Gajah Mada. Nah, karena saya sudah lulus, tentu saya melamar ke rektor untuk dijadikan dosen yang penuh. Tapi kemudian rektornya itu waktu itu dia adalah anggota dari Ikatan Sarjana PKI. Ya. Jadi untuk menolak saya macam-macam, rasanya katanya tidak ada perumahan, tidak ada kendaraan lagi, tidak ada macam-macam lah, pokoknya tidak ada semuanya. Ya akhirnya karena sudah bilang tidak ada semua, saya tidak memaksa, saya pindah aja terus ke Jakarta. Pindahnya juga waktu itu kalau terjadi gerakan G30S. Dan di Ketua Pemuda Demokrat di Jogja itu adalah tetangga saya. Tetangga saya tuh Pemuda Demokrat sebelah kanan, sebelah kirinya adalah apa tuh namanya yang di Kristen apa namanya ya? Kristen, kiai Kristen apa namanya itulah. Pendeta lah. Pendeta kasih tahu sama suami saya. Katanya cepatlah kamu pindah dari sini. Pergilah dari Jogja. Karena kamu suami istri sudah terancam. Itu yang ketua PP Demokrat itu, Demokrat PKI sudah bikin sumur di kebunnya katanya. Ya Allah. Jadi berpindahlah saya sama suami itu
Untung aku membawa ibu saya. Jadi ibu saya sama adik saya kan ikut di Jogja. Pergilah saya menyelamatkan anak-anakmu semua. Aku pergi berdua aja hanya membawa apa namanya tas. Ya, nah ketika di jalanan ketemulah itu ketua Kapolri itu katanya masih teman dari suami. Nah, dia ditanya, Bung, ngapain jalan-jalan di sini? Kata dia, ini gue cari ini nih, cari kerja untuk siapa? Untuk nyonya gue katanya gitu. Lah, udah dapat belum? Di gini nah mau nggak jadi polisi katanya kan gitu. Oh yalah nanti saya kasih tahu dia. Kalau mau, Senin masuklah katanya kan gitu. Jadi betul lah sampai di rumah suami bilang, Mama ini ada tawaran mau nggak? Alhamdulillah aku daripada nganggur. Ceritanya itu aku daripada nganggur. Udahlah Senin masuk aja katanya. Senin masuklah saya. Jadi aku jadi polisi itu tidak pakai surat lamaran. Cuma gitu-gitu doang udah diterima di sana. Dikasih segala macam perangkat polisi, polwan. Dikasih pangkat kan gitu. Sudah di situ aku kan belum punya rumah. Itu ibu harus Cikartawinata tuh karena masih ada family. Jadi aku suruh tinggal di rumah Bu Harus Cikartawinata. Terus suaminya tuh kan ketua DPR, tapi juga ketua DPR, tapi juga dia menteri koordinator. Jadi zaman dulu tuh ada eksekutif sama legislatif, sama legislatif bisa di apa namanya? Padahal seharusnya kan harus terpisah tuh. Tugas politika itu kan tidak boleh campur-campuran. Nah, itu masih bisa. Ketua DPR kok menteri juga kan itu. Tapi itu juga jadi nawarin saya jadi dari dulu yang namanya masyarakat Islam itu suka dengan demokrasi-demokrasian. Pada siapa aja dibilangin saudara. Dia dulu belum ada ibu sama bapak gitu, saudara sama saudara-saudara. Jadi dia bilang, bagaimana saudara Sepeda? Mau nggak jadi anggota DPR? Atau gini nah, nggak usah jadi anggota DPR, jadi sekjen saja gimana? Apa bedanya, Pak? Gitu. Lah, itu kalau sekjen bisa lama-lama, bisa seumur hidup juga bisa katanya. Tapi kalau anggota DPR cuma 5 tahun, pilih mana? Udahlah, aku pilih yang 5 tahun aja. Kok sukanya yang sebentar? Iya Pak, aku cita-citanya ini jadi anggota DPR. Pergilah. Jadi aku keluarlah dari polisi masuk DPR. Itulah ceritanya. Nah, terus iya, jadi aku di DPR macam-macamnya yang kita buat sebentar-sebentar kita bikin resolusi kan begitu. Oke, tiap hari orang di DKI itu dulu ada nama saya itu tahun aku jadi anggota DPR 66 ya sampai 71. 5 tahun lah pokoknya itu. Nah, sudah itu anggota DPR itu kan langsung menjadi anggota apa namanya MPR. Di MPR itu aku adalah anggota Badan Pekerja MPR. Nah kita MPR mau menyelenggarakan sidang umum, aku mengusulkan ketika rapat Badan Pekerja MPR itu supaya tugas pengabdian presiden itu seperti di dalam Undang-Undang Dasar 45 dibatasi. Jadi supaya MPR membuat keputusan semacam itu supaya tidak terulang lagi seperti Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup kan gitu. Sedangkan ya akhirnya rupanya kan waktu itu kan Golkar kuat-kuatnya. Nah, memang banyak masalah kan waktu itu PSII mengalami perpecahan gitu. Barangkali ya dipanasin oleh Golkar supaya di call aja tuh banyak ngomong itu kan gitu aku. Nah terus aku jadi call
Jadi aku tahun 73 itu di recall dari MPR. Nah, udah ya namanya Pak Hatta itu orang pemimpin rakyat bener tuh, dia bela mati-matian di koran-koran gitu kan. Nah, jadi itu sudah aku bermolong DPR sudah DPR nggak aku sudah nggak jadi anggota DPR itu Sekjen Departemen Agama itu adalah ketua dari Komisi Ketua yang aku menjadi wakilnya dia. Jadi karena saya sudah nggak jadi anggota DPR, anggota MPR, dia bilang, Ibu Zubaidah bagaimana bantu saya aja deh di Departemen Agama, mau nggak? Insya Allah Pak, saya bilang gitu. Ya iyalah, masuklah Senin kan gitu. Maksudnya masuklah datang di Senin. Jadi nggak pakai lamaran nggak apa, oke aja gitu kan. Nah ketika sudah di Departemen Agama, BP4 itu minta saya, terutama BP4 orang-orang DKI itu kan banyak ke nama saya. Itu diminta Ibu aktiflah di BP4. Jadi aku oke aja karena saya memang wakil ketua pimpinan DPR bidang Kesra kan gitu. Ketua komisi gitu kan. Udah masuk di Departemen Agama dikasih maunya dikasih jabatan eselon 2 mula-mula kan gitu. Tapi katanya ditolak. Jadi dikasih aja eselon 3. Enggak apa-apa sih aku bilang. Enggak pakai eselon juga enggak apa-apa kan gitu kan ya. Nah itu juga terus DKID BP4 DKI menjadikan saya sebelumnya harus wakil ketua BP4 DKI. Kemudian diadakan Munas, aku diangkat lagi ke dalam BP4 pusat kan. Nah, ketika BP4 sudah aktif itu kan memang waktu itu BP4 itu semacam menjadi apa ya sayap apa ormas saya bukan, tapi kemudian lama-lama ada peraturan bahwa tidak ada nggak boleh ada ormas-ormasan yang semacam itu yang langsung dipimpin oleh Departemen Agama. Jadi dulu tuh ex officio yang namanya ketua BP4 itu kalau di pusat itu direktur, kalau di apa namanya sesuai lah gitu ke bawah sampai ke BP4 sampai ke kecamatan semuanya itu adalah pemerintah. Jadi ya memang kuat sekali terutama mengenai pendanaannya. Tapi setelah ada peraturan yang semacam itu, BP4 terpaksa harus mandiri. Tidak lagi di bawah kekuasaan BP4, di bawah kekuasaan Departemen Agama. Nah, jadi seperti sekarang inilah, artinya ketua BP4 itu tidak wajib dari pejabat Departemen Agama, tapi adalah oleh orang luar non Departemen Agama kan itu. Saya aktif itu sejak tahun 67 sampai sekarang ya. Sampai saya sekarang umur sudah 89 ini. Ya Allah Gusti, sampai tahun 85 saya masih terus naik tangga tingkat 3 itu di kantor pengadilan agama di Jakarta Pusat. Jadi ketika saya pensiun umur 65 karena kan diperpanjang. Mestinya kan 60 eselon 1. Aku staf ahli menteri. Nah, terus umur 65 aku pensiun. Terus diminta oleh pengadilan Jakarta Pusat untuk dijadikan mediator di sana ya di pengadilan. Itu saya sampai umur 85 kemarin itu masih bisa naik tangga tingkat 3 karena kantor baru tapi tidak ada lift. Kemana-mana pakai itu, lift kaki gitu, naik kaki. Nah, ketika saya pamit, saya pergi ke Eropa Timur, itu ada cucu lulus S2 di sana, di Hongaria. Nah, saya di sana sebulan, keliling-keliling berapa negara tuh di situ. Pulang sampai di rumah, ada corona. Tapi alhamdulillah saya sampai sekarang juga, alhamdulillah, insya Allah tidak ada corona, apalagi saya sudah habis coronanya. Nah, ya. Jadi itulah
Lalu BP4 Mandiri sekarang itu. Menurut cerita bahwa bahwa perceraian itu sekarang itu meningkat tinggi sampai 27 sampai 30%. Bahkan ini kemarin terjadi hasil corona, banyak para suami-suami yang kerjaannya ya kurang ada yang dipecat, ada apalagi kalau yang pakai Gojek itu orang juga jarang naik Gojek itu, jadi semuanya berkurang. Itulah sebabnya banyak sekarang dari 1.000 orang itu berapa persen yang minta cerai itu adalah istri. Tapi ada juga yang suami minta cerai. Lalu mengenai masalah-masalah dari perceraian itu sekarang juga sudah agak berubah. Saya itu sejak masuk di BP4 aku sudah diminta menjadi konselor. Saya terima karena saya memang mengerti ilmu sosiatri, yaitu ilmu kesejahteraan ya. Daripada sosiologi itu ilmunya, sosiatri itu adalah praktek-prakteknya di masyarakat. Jadi udah berapa tahun aku sudah dapat dari itu diploma BP4 yang pengabdian 50 tahun. Tapi sekarang sudah lebih daripada 50 tahun. Kalau Bu Nuria itu sudah menceritakan tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah konflik yang timbul di dalam, terutama yang timbul sesudah perceraian. Karena sebelum perceraian pun juga ada konflik juga. Orang sudah mau kawin, nggak jadi kawin, itu kan ada konflik. Tapi tidak seberapa, nggak bisa persentasenya. Tapi kalau yang sudah kawin itulah yang banyak terjadi dibandingkan tahun Orde Baru. Sekarang itu luar biasa. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga sudah kesemalas saya katakan kok sudah biadab ya. Bagaimana seorang calon suami apa itu namanya ngajak teman-temannya mengerjain ininya apa namanya calonnya, sudah itu dibunuh lagi. Itu kan luar biasa. Itu udah aku bilang ini sudah biadab sekali. Ini orang udah nggak tahu, nggak takut sama akhirat itu. Orang bilang ya akhirat nggak kelihatan Bu katanya. Insya-Allah. Jadi sekarang pembunuhan istri membunuh suami, suami membunuh istri, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, luar biasa banyaknya itu sekarang itu. Jadi sungguh-sungguh sangat biadab. Seperti agama sudah nggak ada macam itu. Saudara-saudara, memang seorang konselor itu memang harus tabah hati deh pokoknya. Nah, kalau saya menghadapi klien itu, saya tidak pernah dengan seperti orang marah apa memarah itu bagaimana. Malah orang yang saya hadapin semua bisa ketawa bersama-sama ketawa dengan saya. Sehingga anak-anak yang kerja di BP4 itu heran. Kenapa itu orang tadinya menangis ketika datang ke ibu sekarang bisa ketawa. Tanyain aja dia kan gitu. Ya. Jadi memang banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapin itu antara 80 sampai 90% itu orang itu bisa damai gitu. Itu juga sebenarnya karena pertolongan Allah aja itu. Tapi sekarang kita kalau mau berangkat ke kantor BP4 itu kan sih berdoa sama Allah. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam segala-galanya. Alhamdulillah gitu. Banyak sekali. Dan saya juga menjadi ketua bidang pengelolaan keluarga sakinah di majalah yang diterbitkan oleh BP4 dari tahun 70. Dan mulai tahun berapa ya, mulai berhenti tahun 85 karena nggak ada uangnya kan gitu. Jadi saya pergi ke Eropa Timur itu di sana sebulan keliling-keliling mana. Anehnya pulang sampai di rumah kan ada corona. Begitu corona terbit
apa namanya, kok dengkul apa namanya nih, tumit saya itu sakit, nggak bisa jalan tuh nggak. Sampai tiba-tiba anak-anakku membelikan kursi roda, membelikan tongkat, membelikan tempat apa-apa, segala-segalanya dibeli-beli supaya mama gitu. Tapi akhirnya aku juga nggak menggunakan barang itu karena saya bilang kalau ini penyakit saya turutin, saya ikut nanti malah makin parah. Jadi semacam saya tentang, saya terus paksakan jalan. Ya jalan sama di rumah aja, ya rumahku kan agak gede lah gitulah. Jalan depan belakang aja udah capek. Nah itu sampai sekarang jadi kursi itu ya nggak dipakai gitu katanya. Jadi ya lebih baik ada lah daripada enggak kan gitu. Nah jadi aku bilang saya ini orang sehat, makan enak, tidur enak, tapi jalan mulai dengkul, mulai tumit ke bawah itu tenaganya kurang. Setelah diperiksa ternyata bahwa ototnya atau apa namanya tuh, itu kekuatannya tinggal 50%. Jadi sekarang kalau mau baik katanya berusahalah, latihlah otot itu. Lah ya melatih otot itu kan tidak gampang itu. Harus. Nah, saudara-saudara, mengenai orang-orang yang datang ke BB4 itu, kebanyakan kan orang datang sendiri, mana mau dia datang sama suaminya kalau dia sudah bertengkar sama suami kan. Itu selalu saya panggil suaminya. Kalau yang datang suaminya, saya panggil istrinya. Dan kita hadapkan sama saya berdua-dua. Dan bisa kita damaikan itu pada waktu itu. Yang aneh ada, yang sampai sekarang aku nggak lupa. Itu suaminya punya simpenan apa namanya ya, selingkuhan ya, selingkuhan. Jadi istrinya bingung bagaimana cara menghentikan dia gitu. Cara apa-apa sudah nggak. Tapi prinsipnya dia nggak mau cerai gimana. Jadi dia ikutin lah suaminya itu, dia juga punya simpenan apa tadi, selingkuhan juga si istri itu. Jadi artinya ketika istrinya datang pada lain kali saya undang suaminya berdua di situ. Pertama belum bisa didamaikan, 2-3 kali datang terus dua saya damaikan 2, nangis ke semuanya dua-duanya di situ dan mau dia memaafkan kedua-duanya gitu. Itu orang di BB4 kok ya apa namanya kantor itu semuanya heran kok bisa katanya ibu orang sudah gitu sampai bisa damai lagi ya, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, memang untuk menjadi seorang konselor itu yang paling pokok adalah keinginan dan kemauan yang keras. Jadi aku sudah berapa puluh tahun aku jadi konselor, bukan hanya berhadapan dengan orang aja tapi juga menulis di majalah-majalah gitu. Dan sekarang saya juga ada tulisan itu yang namanya Kapita Selecta, Cinta, Perkawinan, dan Keluarga. Itu tebalnya, tebal sekali juga, nih 500 halaman kali ada. Kalau itu nanti kalau masih ada, aku ini itu juga membagikan kepada pengurus-pengurus WSI yang baru. Ya, mungkin saya cetak lagi lah itu kalau sudah habis. Tapi mudah-mudahan masih ada itu. Nah, kemudian apa sih sesungguhnya yang harus kita ketahui dari seorang konselor? Ya pertama tadi adalah kita harus teguh. Ya. Pokok ini kita bekerja untuk Allah, dari Allah oleh Allah untuk Allah. Dan kita selalu berdoa mohon dimudahkan dalam segalanya ketika kita berangkat. Nah, itu yang pertama tentu kita harus rajin-rajin membaca. Mula-mula kita nggak tahu apa sih isi undang-undang perkawinan kan gitu tuh. Wah, sampai ngelotok kan ya. Kan harus hafal itu. Pasal-pasalnya apa sih itu yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Itu kita harus hafal kalau kita mempraktekkan itu untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang bermasalah kan gitu. Karena masalahnya kan banyak-banyak menyangkut. Misalnya soal tugas suami itu apa, tugas istri itu apa. Itu yang sering di situ orang menjadi kalau suaminya sama sekali
udah nggak kasih uang sepeser juga. Udah terus berontak aja dia nggak cerai kan gitu. Padahal sesungguhnya kan dikatakan bahwa kedudukan suami dan istri itu adalah seimbang. Nah, itu tidak diterjemahkan dalam praktek bagaimana mengenai seimbang kan itu. Namanya rezeki masing-masing kan, Bu. Allah memberikan rezeki itu pada masing-masing, pada istri diberi, suami juga diberi. Kadang lebih banyak suami, kadang lebih banyak istri, banyak itu orang-orang yang sudah jabatan tinggi itu, oh gajinya banyak, honornya juga banyak kan gitu. Nah, ada pengalaman saya tuh 50 tahun menikah, ketika suami meninggal itu udah 50 tahun. Ah, belum pernah saya ngomong eh, apa sih, papa kan manggilnya papa, anak-anak tolong aku kasih uang. Nggak pernah mengucap gitu. Minta uang tuh belum pernah sampai dia meninggal. Nah, karena apa? Lah karena dia kalau punya uang tuh dikasihkan sama amplopnya. Nggak pernah tuh dihitung dulu apa-apa tuh, nggak tahu berapa isinya tuh, udah taruh aja. Aku sama-sama ditaruh di laci, laci almari di situ. Punya saya taruh situ, aku juga ngitung, sampai taruh langsung ngitung kan itu. Sama-sama. Jadi namanya 50 tahun tuh nggak ada persoalan yang dipersoalkan, marah-marahan karena uang nggak ada. Nah, itu. Yang mengenai orang bicara tentang mertua, aku juga nggak pernah. Apa-apa sama mertua nggak pernah. Baik-baik sama mertua saya orang Padang. Tapi bilang dikatakan saya itu menantu yang nomor satu. Ya Allah Gusti, orang Jawa. Semuanya suka pada memuji. Kalau suami saya aja apa yang saya masak itu dipuji. Padahal orang Padang kan nggak suka sayur asem. Itu kalau sudah nggak ada sayur asem dia masih ngomong. Kok lama nggak makan sayur asem. Tahu tempe itu juga nggak. Orang Padang nggak suka tahu tempe. Itu suami saya akhirnya kalau makan nggak tahu tempe katanya kok sepi. Tuh. Kalau rendang gimana? Dia bilang rendang orang Jawa lebih enak daripada orang Padang. Kan selalu begitu tuh ya Allah. Kenapa? Memang kan kita ada variasi. Rendang itu dikasih terasi juga, dikasih asam, dikasih di samping garam kan dikasih gula, macam-macam lah. Jadi lebih lebih lengkap. Jadi memang lebih enak karena itu. Nah, jadi entah enak bener apa cuma suka menyenangkan istri aja. Tapi yang jelas memang suami suka menyenangkan istri apa aja mesti dipuji itu. Nggak pernah dia mencela tentang istri itu, masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah. Nah, terus kita memang harus membaca buku tentang ya memang kita bukan ahli fisiologi. Kan ada sosiologi perkawinan, ada psikologi perkawinan. Itu kan di toko bukan ada. Kita beli aja. Kalau di kantor nggak ada perpustakaan. Kalau nggak ada perpustakaan ya beli aja kita. Jadi mesti kita harus banyak eh, waktu untuk baca-baca yang menurut kita itu kita eh, belum tahu banyak gitu. Nah, ya kayak Bu Nur Hayati itu dia malah mengambil kuliah mengenai fisiologi di UI. Hebat itu orang. Orang sudah sarjana, udah dokter, masih juga kuliah lagi mengenai fisiologi perkawinan. Jadi ya hebatlah dia, fisiologinya mantap sekali. Kalau saya cuma baca-baca aja, cuma dipraktekkan dengan sedikit agama-agama kan gitu. Nah, yang banyak lagi itu yang namanya banyak yang sampai orang kok bisa diam-diaman suami istri sampai 1 tahun, suami tidur di mana di atas ya apa, pokoknya itu rumahnya tingkat 2, nggak dalam satu kamar, nggak dalam satu tingkat, salah satu yang satu atas yang satu di bawah. Kalau ngomong-ngomong cuma pakai surat, makan juga pakai surat. Itu juga saya telepon suaminya karena tak kasih surat kok nggak datang, jadi saya telepon. Saya bilang, saya hanya ingin ketemu Bapak hanya 1 menit pun boleh deh, katanya aku bilang. Apalagi kalau bisa 10 menit. Oh iyalah Bu, kalau gitu dia pegawai di
Pertamina itu berseberangan dengan Departemen Agama. Datanglah dia. Akhirnya dia ngobrol dengan saya sampai 2 jam. Dan akhirnya sekali lagi datang lagi. Saya bilang, dia saya pulang dari kantor bilang ada salam dari Bu Zubeda gitu. Nah betul lah waktu itu terjadi ada terjadi perdamaian setelah 1 tahun pisah itu suami dengan istri karena itu cemburu buta sekali itulah. Jadi pokoknya harus mengetahui misalnya mengenai agama-agama hukum-hukum agama yang menyangkut masalah perkawinan dan keluarga itu kan tidak seluruhnya harus dibaca tapi banyak apalagi mengenai hadis-hadis itu kan ada bilang Anisa'u imadul bilad ida saluhat saluhatul bilad kan gitu ida fasadatil bulat misalnya itu wanita itu yang negara manakala baik wanitanya kan baiklah negara itu salah satu banyak sekali pokoknya hadis-hadis yang mengenai masalah wanita yang menjadikan wanita itu bisa lebih kuat gitu kuat dalam segala-galanya termasuk kuat dalam menghadapi gejala-gejala ya namanya nggak ada yang rumah tangga itu nggak pernah ada cobaan di bidang itu, di bidang laki dan perempuan itu. Kalau yang kasar sekarang itu sudah sampai ke LGBT. Aku sudah berapa kali menangani yang LGBT. Ya daripada dia tuh sakit hati, daripada nanti dia gini nih. Dia bilang bagaimana Bu, apa aku boleh cerai? Ya kalau memang kamu menderita, nggak ada perkawinan untuk tujuannya untuk penderitaan, nggak ada. Setiap perkawinan itu adalah untuk kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Di dunia wal akhirah. Tuh. Bukan hanya kebahagiaan di dunia aja. Malah lebih penting lagi kalau memang kita bisa mengutamakan akhirat. Karena di dunia ini kita hanya sebentar sekali. Saya sudah 89, rasanya masih hidup benar sebentar sekali ya Allah Gusti. Sudah sampai 90, masih tidak merasa lama di dunia. Baru kayak rasanya kemarin aja. Jadi itu penting sekali. Apa namanya pendekatan dari segi agama itu bisa mendamaikan orang betul itu. Ya saya sendiri saya ini bukan ahli agama, saya bukan sekolahan IAIN. Saya ini satu-satunya barangkali ya yang keluaran Gajah Mada, S1 Gajah Mada, S2-nya di UI. Semuanya mengenai sosial dan politik. Ya, tapi karena banyak baca, banyak dengerin, banyak diskusi, banyak anak-anak mengenai agama, jadi itu bisa dipraktekkan untuk berkonsultasi waktu kita menjalankan konsultasi dengan klien-klien kita. Memang dengan cara yang bukan perlu cara yang keras, saya yang kita dengan ketawa-ketawa aja. Saya selalu itu. Orang bilang, ibu ini capek, tapi kok nggak kelihatan capek lah ya. Iya, orang ketawa gimana mau capek kan gitu. Jadi ibu-ibu, inilah banyak sekali ya. Ibu juga mengenai masalah hukum waris itu ketat sekali sekarang ini. Sekarang ini banyak sekali tuntutan-tuntutan semacam itu. Jadi itu juga harus dikuasai. Di dalam Anisa penuh itu. Bagaimana membagi itu? Apa namanya? Warisan-warisan itu. Jadi ini waktunya udah habis nih. Masya Allah. Saya mohon maaf kalau kebanyakan ngomong dan ngomong kurang dikenakan dalam hatinya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bunda Zubeda Mukhtar memberikan insight ya dan inspiring ya untuk kita semua khususnya mengenai tadi itu ya apa saja persyaratan yang mesti dimiliki oleh seorang konselor. Beliau mengatakan pertama adalah adanya keinginan dan kemauan yang keras, yang kedua harus teguh, tabah hati di dalam menjalankan tugas serta bekerja itu lillahi ta'ala oleh karena Allah. Kemudian harus rajin membaca ya mengenai buku-buku yang terkait dengan
keluarga, perkawinan ya, mengenai buku-buku sosiologi perkawinan, psikologi perkawinan ya, mengenai buku-buku mengenai apa namanya hukum Islam ya, yang khususnya mengenai perkawinan dan keluarga ya, hadis-hadis ya, juga mesti juga membaca mengenai hukum waris berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jadi memang banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang konselor, dan insya Allah ini nanti akan kita apa namanya kita upayakan ya, supaya kita semua yang memang punya minat untuk menjadi konselor nanti akan melalui satu proses pelatihan ya, dan terus kemudian juga otodidak, belajar sendiri dengan rajin membaca. Jadi dari Ibu Zubaidah Mukhtar tadi banyak sekali ya, terutama juga tadi menjelaskan mengenai perbedaan dulu dengan sekarang. Sekarang ini jauh lebih kompleks ya, kejahatan dalam keluarga itu yang perubahannya itu luar biasa. Ini akibat dari tadi kata perubahan sosial, perubahan nilai-nilai, norma-norma yang mengakibatkan sekarang persoalan-persoalan dalam keluarga, kehidupan perkawinan keluarga jauh lebih kompleks gitu. Jadi Bu Marlinda masih hadir. Terima kasih pada Ibu Zubaidah Mukhtar. Bu Marlinda, silakan. Baik, terima kasih Prof. Alina. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Alina, terima kasih narasumber Zainab dan juga Prof. Jamas tadi luar biasa. Terima kasih luar biasa tadi ilmunya, kami juga belajar banyak, apalagi saya diberi amanah oleh Prof. Alina untuk segera membuka biro konsultasi yang insya Allah mudah-mudahan paling lambat akhir Agustus sudah bisa kita buka. Prof. Jamas juga, Bu Zainab, tentu kami mohon dukungan, mohon motivasi. Insya Allah kita semua tidak hanya satu kali ini dalam memberikan penguatan kepada para calon konselor yang hari ini juga hadir, termasuk saya sendiri. Nah, insya Allah nanti kami mungkin bisa bertemu secara tatap muka, melakukan pelatihan misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk pencerahan dan penguatan begitu ya Prof. Alina, karena salah satunya tadi unsurnya indikatornya keberhasilan adalah niat dan juga mau belajar, dan mudah-mudahan saya termasuk juga yang bisa banyak belajar untuk bisa menjadi konselor pada biro konsultasi keluarga. Karena ini sudah mendekati waktu azan maghrib, terima kasih banyak kepada Prof. Nur Hayati Jamas dan Zainab yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau kita akhiri pertemuan pada sore hari ini? Masih ada yang ingin bertanya atau kita akhiri? Bu Anita, Bu Irawati, Bu Leli. Izin Ibu, mungkin udah dulu karena kita udah mau maghrib ya Bun. Ya, oke. Baik, terima kasih Prof. Alina hari ini telah menghadirkan 2 narasumber. Nah, insya Allah mungkin secara kontinu dan bertahap ini tim-tim PIC sudah bekerja seperti tim TOT dan lain sebagainya, sambil kita menggali ilmu lagi, menambah wawasan dan pengetahuan. Tim PIC juga bekerja untuk mempersiapkan webinar dan launching biro konsultasi keluarga. Demikian Prof. Alina. Baik, terima kasih Bu Marlinda. Jadi karena sudah hampir maghrib, maka sebaiknya kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kita cari waktunya lagi untuk penguatan ke depan ya, dalam hari-hari ke depan ini untuk mengundang kembali Ibu Prof. Nur dan Ibu Zubaidah Mukhtar, terutama Prof. Nur.
karena Ibunda selalu mengatakan Prof Nur saja masih muda. Beda, banyak tuh Jadi Pak Nur, pengalaman. Prof Nur ini masih muda loh. Udah muda, aku udah tua, udah Muda, tua. awet Ya, muda. jadi nanti mohon berkenan kalau kami undang kembali, Itu Bu terutama nanti Marlinda mohon pernah lagi masukannya profesor mengenai kan nih soal Bu pelatihan Marlinda. apa yang mesti kami siapkan untuk membangun kerjasama dengan BP4 Pusat. Jadi BP4 Pusat adalah lembaga yang sudah teruji resmi begitu ya. Nanti itu yang nanti menjadi mitra utama kami di dalam melakukan pelatihan. Tentu kan BP4 Pusat sudah punya sistemnya, modulnya dan sebagainya. Jadi nanti mohon berkenan bantuan dari Prof Nur mengenai untuk pelatihannya nanti ini. Demikian, saya kira cukup sekian ya Ibu-Ibu Ya, sekalian. terima kasih ya Prof Terima kasih Alina ya ya. sudah hadir pada Bu sore hari Beda. ini. Sama terima kasih pada Kakanda Prof Nur yang tersayang, Bunda yang tersayang, Bunda Zubaida Mukhtar sudah berkenan sore hari ini. Ibu-ibu semua, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Mohon Terima doa kasih. Prof Nur Hayati, mudah-mudahan Kak bisa Nur jadi Hayati. profesor nih. Amin. Segera ya, udah itu abangnya udah jadi profesor itu. Iya, sudah lagi penilaian di dikti, udah kelihatan di iya. Jafung. Bagus ya Raha. Ya, Mudah-mudahan. selamat ya. Terima kasih Ya, Prof. terima kasih ya Bu Dina. Atas ilmunya, terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda Sekjen, Bu Iin, terima kasih. Sami-sami, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Bu Zubaida sehat terus ya. Aku panggil tante jadinya. Beda ya, sehat-sehat Bu Beda ya. Terima kasih banyak. Ya Allah, terima kasih semuanya. Bu Enda, terima kasih Enda. Assalamualaikum. Sama, Kak. Drawati, terima kasih Bu Sinta juga. Terima kasih Bu Nova. Sama Bu Bu Erlianis, terima kasih. Cantik.